langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom gereja Tuhan, apa kabar semuanya hari ini? Kami percaya Bapak Ibu semua sekalian dalam keadaan sehat walafiat karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Tanpa terasa kami sudah ada di bulan Januari ini. Semua kami percaya itu karena cinta Tuhan, sayang Tuhan dan kasih Tuhan atas kami semua. Mari Bapak Ibu siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan hati saudara semua sekalian supaya firman yang sebentar dibagikan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Orabasikan akarabatakan Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi, orang-orang yang Kau pilih, orang-orang yang Kau tetapkan di rumah Tuhan. Hari ini Kau mau mengerjakan pekerjaan Tuhan untuk ibadah online kami tanggal 31 Januari ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kalau sampai hari ini kami sudah ada di minggu ketiga bulan Januari 2021. Ini semua karena perkenanan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena tuntunan Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami agar kami berjalan dengan Tuhan sampai dengan selesai tahun 2021 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami angkat tangan, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Tuhan lindungi Indonesia. Pulihkan Indonesia ya Tuhan. Damai sejahtera turun atas Indonesia. Tuhan sembuhkan setiap orang yang sakit di Indonesia, yang terkena virus COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ini kami ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Indonesia di mata Tuhan, Indonesia di pikiran Tuhan. Tuhan berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaga sampai Pulau Rote. Indonesia diberkati dalam nama Yesus. Indonesia dipenuhi dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati Bapak Presiden dan wakilnya ya Tuhan. Berkati kabinetnya ya Tuhan. Berkati para menteri yang ada ya Tuhan. Tuhan berikan roh hikmat takut akan Tuhan atas mereka. Supaya mereka dalam bekerja, mereka takut Tuhan. Supaya kami boleh melihat Indonesia terus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Amen. Berkati Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Lembah-lembahnya, gunung-gunungnya, pulau-pulaunya, bukit-bukitnya. Semuanya diberkati. Indonesia dipenuhi dan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Kami angkat tangan kami. Memberkati setiap pemimpin kami. Untuk Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan. Pak Niko Nyotora Harjo. Bersama dengan keempat wakil. Tuhan juga berkati ya Tuhan. Para gembala-gembala rayon, gembala-gembala ranting, sampai gembala-gembala kul. Tuhan berkati mereka Tuhan. Pakai mereka di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa terus terjadi. Pemulihan jiwa-jiwa terus terjadi. Indonesia untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap gereja-gereja yang melakukan ibadah hari ini ya Tuhan. Indonesia akan diberkati. Jiwa-jiwa akan dipenuhi dan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati HOJ Tuhan. Berkati pengerja-pengerjanya. Berkati jemaat-jemaatnya. Berkati kami semua yang melayani hari ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara mengalami lawatan Tuhan hari ini, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus sebab Dia Allah yang ajaib. Haleluya. Namamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak
Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta samanya. Yesus, Yesus karena Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa kau Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita terus percaya dan perkatakan bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Apabila kita berbicara tentang integritas, ada satu teladan yang perkataan, hati, dan tindakannya selaras. Pribadi spesial inilah yang menjadi tema Voice of Pentecost hari ini, yaitu Jesus, the man of integrity. Bagi orang percaya, membangun integritas sama halnya dengan hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita lihat apa saja yang Yesus lakukan. Yang pertama, perkataan dan tindakan Yesus. Sekalipun Yesus sedemikian sempurna, tidak semua orang itu menyukainya. Banyak yang ingin mendengar khotbah Yesus justru untuk menjebaknya. Mereka berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Akan tetapi pada akhirnya perkataan Yesus tidak pernah dapat dibantah. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu mempraktekkan apa yang ia katakan. Yesus tidak hanya jago khotbah, tetapi dia melakukan dan menghidupi firman. Dalam Matius 23 ayat 3, Yesus menyindir ahli-ahli Taurat dengan mengatakan kepada orang banyak, "Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya." Yang kedua, sumber perkataan dan tindakan Yesus. Dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus mengatakan demikian, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Selama hidupnya di bumi, Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Ia sungguh-sungguh memastikan bahwa semua perkataan dan tindakannya itu bersumber dari Bapa. Dia tidak mengatakan sesuatu untuk kepentingannya pribadi, tetapi untuk kerajaan Allah. Yesus juga selalu memastikan bahwa semua yang dia lakukan sesuai dengan kehendak Bapa. Dengan cara demikian, Yesus sungguh-sungguh menjaga integritasnya. Yang ketiga, aplikasi perkataan dan tindakan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh menjadi man of integrity. Di dalam Alkitab, ada beberapa tindakan Yesus dalam mengaplikasikan kehidupan yang berintegritas. Pertama, ketika menghadapi pencobaan, Yesus menolak untuk mengubah batu menjadi roti. Bukan masalah sanggup atau tidak sanggup, tetapi karena ini adalah rencana iblis. Ingat saudara,
Yesus hanya mau melakukan kehendak Bapa. Kedua, menghadapi yang membutuhkan. Yesus tidak membeda-bedakan orang ketika memberikan pertolongan. Ketika ada seorang perempuan non-Yahudi yang memohon dengan sangat agar anaknya disembuhkan, Yesus tetap memberi pertolongan. Ketiga, menghadapi yang menjebak. Sepanjang perjalanan pelayanan Yesus sering dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. Tetapi Yesus selalu dapat menjawab dengan sangat tepat. Hal ini terjadi karena Yesus sungguh-sungguh berkata-kata hanya dari Bapa. Keempat, menghadapi yang berdosa. Ketika Yesus disalib, ia masih sempat berdoa dengan tulus kepada Bapa, sesuai dengan apa yang dia ajarkan selama ini mengenai pengampunan. Doanya, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini berarti Yesus tetap memegang integritasnya bahwa pengampunan tersedia bagi semua orang yang meminta ampun. Sekalipun bagi mereka yang menyalibkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, integritas adalah sesuatu yang dibangun. Oleh sebab itu, sesuai dengan visi yang Tuhan sudah beri bagi gereja kita, mari sepanjang tahun ini kita membangun integritas dengan cara hidup seperti Yesus telah hidup. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Kau memegangku dengan tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Engkau Yesus yang memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Lebih lagi katakan Yesus. Oh, dengan tangan kananmu Tuhan, tangan kananmu. Oh Yesus, Yesus
Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus, 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 Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Sebab Engkau Allah yang memegang kami, memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Oh Yesus, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari sama-sama sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Shanaya kanaya kanaya ralalabaso. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan, Allah yang peduli atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sumber kekuatan Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini kami bersama-sama menyembah-Mu dari tempat kami masing-masing Tuhan Yesus. Biar kami rasakan hadirat-Mu, biar kami rasakan Roh Kudus-Mu Tuhan. Shekanaya ralalalabase. Oh Yesus, Engkau layak dipuja, Engkau layak disembah Yesus Tuhan. Shanaya kanaya ralalalabase. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu Kau pegang kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang memberi kami kemenangan, memberiku kemenangan. Oh Engkau Yesus Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu Tuhan. Oh Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Oh Engkau Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Engkau Yesus yang memberiku, Yesus memberiku, Yesus yang memberiku, Yesus memberiku, Yesus yang memberi, Yesus memberi, Yesus yang memberi.
sorak-sorai tepuk tangan yang terasa untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, yang ada di GBI HOJ di Jakarta dan juga GBI Marina Plaza di Manado. Wow, sungguh bersuka cita bisa bertemu dengan saudara secara online. Saya George Ari Bernardi, mungkin ada saudara yang belum mengenal. Dan saya bersama dengan istri Shelby dan anak kami Josh, kami sama-sama melayani di Bethel International Church Seattle. Dan bersama-sama walaupun kita jaraknya jauh, kami di Seattle, ya saudara di Jakarta dan di Manado, dan mungkin ada di tempat-tempat lainnya dimanapun saudara yang hari ini bersama-sama beribadah secara online. Ya, kami mengucapkan salam dari jemaat Tuhan dari Seattle buat Bapak Ibu Saudara sekalian. And thank you buat Pastor Jonas dan Olga Raja Guguk yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa melayani dan berbicara. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Katakan amin saudara. Wow, saya juga mendengar terjadi bencana juga di kota Manado secara khusus, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Dan saya percaya di kota-kota dimanapun Tuhan tempatkan kita, baik saudara yang di Jakarta, di Manado, kami yang ada di Seattle, atau di kota-kota lainnya, Tuhan mau kita sama-sama hadir di sana untuk mendatangkan damai sejahtera atas kota di mana Tuhan tempatkan kita. Katakan amin saudara. Terus berdoa dan kita akan melihat revival terjadi, transformasi terjadi lewat setiap kejadian apapun. Yang percaya katakan amin. So mari sama-sama kita tundukkan kepala dimanapun saudara berada saat ini. Kita akan berdoa, kita minta hadirat Tuhan terus menjamah. Setelah kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan tadi, dan kita akan terus minta lawatan Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersama-sama beribadah secara online, dimanapun kami berada, di rumah-rumah atau mungkin dimanapun kami saat ini ada, bersama dengan keluarga maupun sendirian, lewat platform manapun mungkin, semua kami berdoa lawatan Tuhan atas anak-anak-Mu. Makasih buat hadirat-Mu selama kami memuji menyembah-Mu. Tuhan, biar Engkau bertahta di atas doa, pujian dan penyembahan umat-Mu dimanapun kami berada. Dan hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat dong buat Tuhan. Haleluya, walaupun saya gak bisa lihat saudara, tapi saya percaya saudara kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Saudara, kita tahu 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Dan Tuhan mau kita punya integritas. Tuhan akan terus bawa kita di tahun ini untuk mengalami proses agar kita punya integritas. Dan hari ini secara khusus, ya saya akan berbicara tentang clear conscience. Sekali lagi, clear conscience atau hati nurani yang murni. Ya, mari kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 24 ayat 16. Silakan saudara buka Kisah Para Rasul 24 ayat 16, dikatakan begini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Sekali lagi, sebab itu aku, kata Rasul Paulus yang mencatat ini, yang memperkatakan kata-kata ini, dikatakan senantiasa, terus menerus, ya, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya, dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, saya akan bacakan buat kita. Dalam terjemahan English Standard Version dikatakan, so I always take pains to have a clear conscience toward both both God and men. Ya, jadi dia berkata, Paulus berkata, saya selalu take pains, saya selalu seperti orang yang mengalami sebuah kesakitan, seperti I always try hardly, dengan berusaha keras dikatakan, ya, memiliki hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Dalam terjemahan New King James Version dikatakan, this being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men.
ya, berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, tanpa without offense, tanpa merasa diserang begitu. Artinya dia betul-betul pokoknya saya mau murni, saya mau clear ya di hadapan Allah dan manusia. Saudara, kalau kita lihat latar belakang daripada ayat ini, Paulus pada waktu itu sedang mengalami sidang. Ya, dia sedang disidang di hadapan Felix, yaitu wali negeri. Dan mereka imam besar dan orang-orang Yahudi mulai melemparkan dakwaan terhadap Paulus, Rasul Paulus pada waktu itu di hadapan Felix. Ya, karena dikatakan dia telah menyebarkan sesuatu yang menimbulkan kontroversi pada waktu itu. Kita tahu orang-orang Yahudi ya, pada saat itu mereka membenci orang Kristen. Mereka bahkan sebelum kejadian kisah para rasul ya, mereka menyalibkan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan Paulus, dia setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bertobat. Dia mengikuti jalan Tuhan, dikatakan, yaitu kebenaran, jalan kebenaran dan hidup itu, yaitu Tuhan Yesus. Sebelum dia bertobat, dia adalah seorang yang bernama Saulus. Kita tahu kisahnya, bagaimana dia membunuh banyak orang-orang Kristen, pengikut Kristus pada waktu itu. Tetapi dia sendiri dilawat Tuhan, dia bertobat dan dia justru jadi pemberita Injil. Dan kebalikannya, hari itu dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Nah saudara, tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Paulus berbicara kepada Felix. Pada waktu itu ya, dia mulai berbicara dan dia memastikan bahwa semua yang dia lakukan itu tidak ada tujuan yang lain. Justru dia sedang memberitakan jalan Tuhan yang benar. Ya, makanya dia dengan mantap dan dengan tegas, sekali lagi dengan mantap dan dengan tegas dia berkata di ayat 16 tadi, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ya, dia pada waktu itu datang dan dia berkata, saya tidak pernah datang untuk mengadakan satu pertengkaran di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Ya, semua yang dituduhkan kepada dia semuanya tidak berdasar pada waktu itu, dia katakan. Dan dia memiliki pengharapan kepada Allah. Dia memiliki kepercayaan kepada, bahkan dikatakan dia juga percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi pada waktu itu. Ya, dan dia datang dengan satu pemberitaan yang murni. Tidak ada embel-embel apa-apa, tidak ada tujuan yang lain selain dia mengharapkan keselamatan itu datang atas orang-orang yang belum percaya. Meskipun mereka menyebut diri orang Yahudi, tetapi mereka belum percaya kepada Yesus sebagai Mesias itu. Rasul Paulus datang untuk memberitakan itu semua tanpa ada tujuan atau motivasi yang lain selain keselamatan mereka dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin saudara. Itu yang Paulus jaga pada waktu itu. Clear conscience, hati nurani yang murni, tidak ada motivasi yang lain, hanya untuk murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, kata clear ya, atau murni atau bersih, yang mengandung pengertian tidak memiliki sesuatu untuk diserang. Artinya pengertian di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, yang pertama itu tidak memiliki sesuatu untuk diserang. Artinya tidak ada kesalahan apapun yang bisa dituduhkan kepadanya, karena dia murni pada waktu itu. Ya, tidak menyebabkan tersandung. Artinya lewat pemberitaannya sebetulnya orang tidak akan tersandung, tapi justru orang akan diselamatkan. Ya, pengertian lain dari kata murni atau clear tadi, yaitu tidak menuntun orang lain kepada dosa. Ya, jadi Paulus datang bukan membawa orang kepada dosa, tapi justru membawa orang kepada keselamatan. Nah saudara, ini arti kata clear atau murni atau bersih. Tuhan mau kita memiliki sikap yang sama, kita bersih, kita murni. Kalau ada orang yang menyerang kita dan menuduhkan sesuatu kepada kita, biarlah kita kedapatan tidak bersalah, bukan karena kita sedang membenarkan diri, tapi memang betul-betul kita murni di hadapan Allah dan juga manusia. Biar kita kedapatan
tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, do not become a stumbling block to others. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi kebalikannya, justru kehadiran kita dimanapun, di rumah, di tengah-tengah keluarga kita, di antara suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, dengan orang tua, mungkin dengan menantu, atau dengan orang-orang di sekeliling kita, dengan tetangga, dengan sesama pelayan Tuhan di gereja atau jemaat, siapapun saudara. Ya, tidak menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi berkat, mendatangkan kemuliaan Tuhan, menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang sedang dalam keadaan yang semakin gelap ini. Katakan amin saudara. Ya, lalu dikatakan kata murni atau bersih atau clear tadi, ya, tanpa celah, tanpa pelanggaran, tidak terganggu oleh kesadaran akan dosa dikatakan. Ya, artinya memang kita semua orang berdosa. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Tetapi mungkin pada waktu kita menghadapi tantangan di depan kita bisa jatuh, mungkin kita bisa gagal. Jaga hati nurani kita murni. Kalaupun kita gagal, langsung cepat-cepat bertobat. Katakan amin saudara. Cepat-cepat berbalik kepada Tuhan. Cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan. Tujuannya apa? Agar kita tetap menjaga hati nurani kita murni. Pertanyaannya, apakah bisa hati nurani kita menjadi tidak murni? Sangat bisa. Kalau Paulus berkata, aku senantiasa berusaha untuk menjaga hati nuraniku murni di hadapan Allah dan manusia, berarti bisa seorang manusia, bahkan saya sekalipun sebagai hamba Tuhan, hati nuraninya tidak murni. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada waktu kita membiarkan diri kita diseret oleh keadaan atau ilah zaman ini, Alkitab katakan. Pada waktu kita membiarkan keinginan daging kita, yaitu kita ikuti, kita turuti hawa nafsu dunia ini. Apa yang dikatakan dengan keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup. Ya. Dan segala sesuatu yang menarik yang ada di dunia hari-hari ini. Dunia begitu punya 1001 macam cara untuk membawa hati kita tertarik kepadanya. Pertanyaan saya, apakah kita mau tetap menjaga hati nurani kita murni di hadapan Allah dan manusia? Sekalipun mungkin kita hamba Tuhan, saudara, mungkin ada yang melayani, apapun status dan tugas kita dalam pelayanan. Mungkin saudara berkata, aku jemaat Pak George. Tapi siapapun kita, saya ingin katakan bahwa Tuhan mau kita menjaga hati ini tetap murni. Tidak ada motivasi yang lain. Ya, kita menjaga sungguh-sungguh, kita melindungi diri kita dari setiap kecemaran yang ada di dunia ini. Begitu banyak hal di dunia ini yang terus menarik kita untuk ada di dalamnya. Hari-hari ini dengan segala macam teknologi yang ada. Ya saudara, di hari yang indah ini kita beribadah. Saudara, di hari yang sama saudara bisa menyaksikan secara online. Tapi saudara bisa punya pilihan untuk skip aja lah. Ya, mendingan dengerin khotbah yang lainnya dari gereja yang lain. Mungkin gereja A, gereja B, gereja C lebih keren ibadahnya. Ya, lebih bagus khotbahnya, udahlah skip aja lah. Saudara bisa punya pilihan untuk memilih kemana saudara beribadah dalam tanda kutip ya. Karena kita kan online saudara, kemana dalam tanda kutip. Artinya saudara menyaksikan atau ikut secara online dari ibadah gereja manapun. Saudara bisa pilih. Tapi untuk saudara tertanam di GBI HOJ maupun GBI Marina Plaza, Jakarta dan Manado, dimanapun saudara berada dan saudara tertanam di situ, menjaga hati nurani tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Saya percaya saudara akan tetap setia untuk mengikuti ibadah yang ada di GBI HOJ dan juga GBI Marina Plaza. Katakan amin saudara. Meskipun secara online. You can just follow other pastors, you can just follow other churches. Saudara bisa ikutin gereja yang lain di jam yang sama. Mungkin saudara, it's more interesting, lebih menarik yang lainnya daripada ini. Ya, teknologi memudahkan kita, tetapi pilihan di tangan kita. Apakah kita mau tetap murni? Apakah kita mau tetap mengikuti apa yang
bagaimana kita tertanam di dalam gereja di mana kita digembalakan. Dan saya percaya pada waktu kita menjaga hati kita tetap seperti itu, Tuhan yang tahu saudara. Dan saudara yang tahu. Gak ada yang lain yang tahu. Gembala Kul saudara gak tahu. Pastor Johannes juga gak tahu. Yang tahu cuma Tuhan dengan saudara. Dan hari ini kita mau buktikan bahwa kita murni di hadapan Allah dan manusia. Katakan amin saudara. Clear conscience, ya, sebuah hati nurani yang murni, catat ini baik-baik. Sebuah hati nurani yang murni adalah senjata untuk menang di dalam peperangan rohani di dunia ini. Selama kita masih hidup di dunia, kita berhadapan terus dengan peperangan rohani, saudara. Peperangan rohani, peperangan kita Alkitab katakan bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, roh jahat di dunia ini, penghulu dunia yang gelap dan sebagainya. Ya, mereka adalah roh yang tidak terlihat tetapi nyata yang membawa kita terus jatuh ke dalam dosa, menarik kita untuk jatuh ke dalam dosa, dan itulah peperangan kita hari-hari ini. Tetapi kalau saudara ingin memenangkannya di tengah kondisi apapun, saudara ingin mengalami kemenangan demi kemenangan, saya ingin katakan salah satu senjata yang Tuhan berikan kepada kita, kita punya hati nurani yang murni. Sehingga saudara, kitab Wahyu berkata, ya, iblis mendakwa. Wow, dia dakwa kita, dia intimidasi kita. Oh, kamu gak layak, udah ngapain ke gereja? Ya, kamu habis tempeleng istri, kamu habis pukul anakmu dengan tidak penuh belas kasihan. Ya, kamu habis melakukan hal yang tidak benar, kamu habis jatuh dalam dosa, kamu gak layak. But when we return, berbalik kepada Dia, kita sedang menjaga hati nurani kita murni dan kita berlutut di hadapan Tuhan dan kita berkata, Tuhan ampuni saya. Saya percaya Tuhan mau kita tetap menjaga seperti itu. Oh, gak gampang saudara. Ya, menjaga seperti itu tidak mudah. Ya, seperti pengawal menjaga, berjaga-jaga di sebuah menara jaga. Dan waktu dia berjaga-jaga sepanjang malam sampai fajar menyingsing. Tidak mudah untuk menahan ngantuk yang menyerang dia dan dia harus tetap waspada, alert, melihat sekelilingnya. Seperti itulah kita menjaga hati kita agar terus murni. Banyak serangan di sekeliling kita. Saya ingin katakan hari ini, stop blaming. Berhenti menyalahkan keadaan. Berhenti menyalahkan situasi. Oh, kita tahu COVID-19 terus sedang terjadi, terus melanda, ya. Tetapi mungkin banyak di antara kita yang setelah kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita mungkin mulai menyalahkan situasi, kita mungkin mulai menyalahkan keadaan. Kita mungkin gara-gara si ini nih, ya, ayah saya ketularan, anak saya ketularan, ya, kakek atau nenek saya ketularan, saudara saya, teman saya, gara-gara si A nih, si B. Stop blaming. Berhenti menyalahkan, jaga hati sungguh-sungguh. Hati nurani yang murni, gak gampang saudara. Itulah sebabnya hari ini kita minta Roh Kudus menolong kita dan mengajar kita sungguh-sungguh. 2 Korintus 1 ayat 12 berkata, inilah yang kami megahkan. 2 Korintus 1 ayat 12. Yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan dengan kamu, dikuasai. Sekali lagi, dikuasai. Hidup kami di dunia ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Wow, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Ya, katakan haleluya. Saya gak dengar saudara, saya gak lihat saudara, tapi saya percaya saudara katakan haleluya dan kasih tepuk tangan yang dahsyat. Wow, saudara, ya, Paulus berkata, kami ini dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Ya, kita hidup di dunia, we live in the world, but we are not of the world. Kita hidup di dunia, tapi kita bukan berasal dari dunia ini.
Kita berasal dari kerajaan Allah, itu sebabnya Tuhan mau kita terus hidup di dalamnya. Menjaga hati nurani murni. Bukan oleh kekuatan manusia, cara-cara dunia. Tapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dan saya percaya di era Pentakosta yang ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat di tengah-tengah kita. Maka percaya satu hal, kekuatan kasih karunia Allah melalui Roh-Nya yang kudus akan terus menyertai saudara dan saya di tengah situasi keadaan apapun. Berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa tiba-tiba saya ditaruh Tuhan untuk berbicara ini ya? Saya pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Pentakosta yang ketiga? Ya, ada apa? Ya memang kita tahu bahwa Pentakosta yang pertama terjadi di loteng atas di Yerusalem, di Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua, pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, mereka penuh Roh Kudus. Dan mereka mulai memberitakan Injil dengan keberanian yang kudus dari Tuhan. Oleh kasih karunia Allah. Pentakosta yang kedua terjadi di Azusa Street, di Los Angeles, California, di Amerika. Dan lawatan Tuhan dahsyat di sana. Dan dampaknya berkali-kali lipat lebih dahsyat. Pertobatannya berkali-kali lipat lebih dahsyat karena jumlah penduduk di bumi ini tentu pada tahun 1906 pada waktu terjadi Azusa Street Revival ya lebih banyak daripada kejadian pada waktu di Kisah Para Rasul. Lalu yang ketiga, kita sedang menantikan Pentakosta yang ketiga. Ya, yang kita percaya ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan ini adalah pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan yang terakhir. Artinya apa? Artinya kuasanya dicurahkan lebih lagi untuk memampukan kita tetap hidup dalam kasih karunia-Nya dan tetap hidup dalam kemenangan. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini semakin jahat. Semakin jahat. Kita semakin ditarik terus untuk hidup dengan cara-cara dunia, semakin jahat. Itulah sebabnya kita butuh pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat di Pentakosta ketiga. Karena semakin jahat. That makes sense. Dan kita percaya bahwa itu yang sedang Tuhan curahkan. Dan dampaknya, kenapa kita perlu pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat era Pentakosta ketiga ini? Karena penduduk bumi hari ini lebih banyak daripada waktu lalu di Pentakosta pertama dan era Pentakosta kedua. Sehingga dampaknya akan lebih besar juga. Penuaiannya lebih besar juga. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita rindu untuk mengalaminya? Kalau kita rindu, kita harus tetap jaga hati nurani kita murni. Dan Roh Kudus yang memampukan kita. So people will see. Saya suka lagu ini. How great is our God, sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. All will see. Semua orang akan melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Lewat siapa? Lewat kita, saudara. Itulah sebabnya jaga hati nurani kita tetap murni. Ayat yang terakhir, 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan. Dikatakan 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 19. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman. Jadi iman juga gak cukup, tapi butuh hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni aja gak cukup, butuh iman saudara. Untuk memindahkan gunung, untuk melangkahkan kaki kita di tahun 2021 ini. Melihat perkenanan Tuhan butuh iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Wow. Kalau saya baca kalimat terakhir ini, saya berdoa, saya minta Tuhan jangan sampai saya menolak hati nurani murni itu. Saya tidak menjaganya.
Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi iman aja gak cukup, butuh hati nurani yang murni. Both of them, dua-duanya. Kita punya iman, percaya, itulah pengharapan kita, tapi juga hati nurani yang murni. Menjaga tetap tidak menjadikan batu sandungan bagi orang lain. Menjaga agar kalau orang menyalahkan kita, kita tidak kedapatan sesuatu yang salah. Karena kita tetap memiliki hati nurani yang murni. Saya tahu gak mudah. Tidak ada seorang pun yang sempurna melakukan itu. Tapi oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan. Pentakosta yang ketiga, pengurapan Roh Kudus yang dahsyat di akhir zaman ini, itu akan memampukan kita semua. Sekali lagi dikatakan, a clear conscience is a weapon. Hati nurani yang murni adalah senjata hari-hari ini. Di tengah peperangan di dunia ya, yang semakin dahsyat kita hadapi kuasa kegelapan yang membawa kita jauh dari Tuhan. Ya, roh-roh yang ada, yang gelap yang ada di dunia ini, yang membawa kita semakin terpuruk di dalam keadaan kita, mengasihani diri sendiri. Dan kita mulai berkata, siapa aku ini gak mampu Tuhan. Ya, kita memang tidak mampu, tapi rohnya yang akan memampukan kita. Tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, ayo minta sungguh-sungguh. Saya berdoa agar iman kita tidak kandas, karena kita tidak menjaga hati nurani murni. Ini pilihan saudara, ini pilihan. Apakah kita mau menjaganya atau tidak. Maka saya suka Alkitab berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Lawat anak-anakmu di mana mereka berada. Mari angkat tangan saudara dimanapun. Hadirat Tuhan sedang menjamah setiap kami. Ampuni kami kalau kami gak menjaga hati nurani kami murni. Tuhan, mungkin ada beberapa yang sudah mulai kandas imannya atau belum, hampir kandas. Kalau ada yang sudah, kami mau berbalik, ampuni kami, kuduskan kami. Kalau ada yang hampir, kami mau terus bangkit Tuhan, menjaga hati nurani kami murni. Kami tidak ingin jadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kami mau kehadiran kami jadi berkat. We are the salt and the light. Kami adalah garam dan terang dunia. Berkati anak-anakmu dimanapun yang berada Tuhan. Di rumah-rumah dimanapun. Aku berdoa hadiratmu jamah. Hadiratmu lawat. Roh Kudus yang mampukan. Pengurapanmu yang mampukan kami. Untuk menjaga kami. Horabasyakaralabayara. Hirandaralama. Untuk kami terus jaga hati kami sungguh-sungguh. Sehingga kami sampai di garis akhir dengan kemenangan yang gilang gemilang. Segala kemuliaan bagimu. Berkati GBI HOJ dan juga GBI Marina Plaza. Berkati Pastor Johannes dan Pastor Olga Raja Guguk. Tutup bungkus hambamu dengan darah Yesus, dan semua pengerja jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, di Manado, dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan dahsyat, penuaian jiwa terjadi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. So, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat hati kita terima doa berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku.